Kembali lagi di podcast Santai Aja. Beberapa minggu yang lalu itu aplikasi yang gue pakai buat ngedit video, Adobe Premiere, itu tuh error Adobe Premiere gue gitu. Jadi gue tuh selama ini pakai Adobe Premiere 2023 dan gue nggak pernah update memang karena gue udah nyaman sama versi 2023 ini. Nah tapi abis itu gue lihat di YouTube ada fitur di Adobe Premiere 2026 yang kayaknya enak banget nih. Jadi gue upgrade lah ke 2026 dan untuk upgrade itu ternyata gue butuh driver baru gitu. Driver maksudnya driver buat PC gue ya, bukan gue butuh driver Grab buat datang ke rumah gue bantu installin gitu, bukan. Nah setelah gue install drivernya dan Adobe gue update, itu malah jadi error. Audio gue tuh jadi error gitu, Adobe gue juga jadi nge-lag gitu ya. Intinya masalah teknis lah gitu kan. Abis itu gue udah cari-cari, gue ngobrol sama AI segala macem, gue googling, gue buka-buka forum Adobe, gue nggak nemu tuh jawabannya sampai gue minta support dari website Adobe-nya yang resmi nih. Nah di sana gue dibalas sama AI juga kayak chatbotnya gitu kan. Tapi chatbotnya itu nggak ngasih solusi yang jelas juga, cuman ngasih kayak link-link sama kayak ya validasi aja gitu kan. Akhirnya gue ngomong kayak, gue gak mau ngobrol sama robot kayak lu, gue butuh ngobrol sama orang nih, gue butuh ngobrol sama manusia gitu. Karena yang gue cari nih solusi, gue bukan cuma cari validasi, karena gue bukan Gen Z gitu gue bilang. Akhirnya chatbot ini nyambungin gue ke orang gitu, ke pegawai Adobe namanya Mohammed waktu itu. Nah gue ngobrol sama Mohammed ini, gue jelasin ke dia situasinya gimana. Gue bilang gue pengen balik ke Adobe 2023 lagi gitu ya kan. Nah dia bilang wah nggak bisa nih, pakai bahasa Inggris ya, nggak bisa, tapi kita udah nggak ada yang 2023 gitu. Gue bilang kayak please banget, karena gue nggak seneng banget sama 2026 ini, PC gue jadi nge-lag gitu. Dia bilang nggak bisa kayak gitu, emang sekarang tuh udah ya 2026 gitu. Emang lu bisa kalau lu nggak suka terus mau balik ke yang lama aja gitu? Emang bisa Adobe kayak gitu? Presiden aja nggak bisa lu gituin kan? Gue bilang nggak usah politik lo, gue bilang gitu. Nggak, itu nggak terjadi ya. Intinya gue minta sama dia buat balik ke 2023, tapi dia bilang nggak bisa, kita mentok di 2024 nih. Nah gue bilang gue udah coba 2024 tetap nge-lag gitu kan. Terus dia nanya ke gue, emang PC lo apa, speknya kayak gimana? Gue jelasin lah PC gue apaan kan. Terus dia bilang kayak itu bagus kok gitu, itu bisa buat 2024 lo harusnya nggak nge-lag. Gue bilang ya tapi nge-lag, gue udah coba gitu. Terus dia bilang enggak, itu nggak nge-lag harusnya. Gue bilang itu nge-lag kan, gue udah coba gitu. Nah terus dia bilang kita itu di Adobe kita sering banget ngadepin masalah yang berbeda-beda dari user setiap harinya. Jadi gue yakin pasti ada solusi dari masalah lu, kata dia gitu. Gue tanya kan, terus gue harus ngapain nih? Nah terus dia bilang sama gue bakal ngirimin lu link, dan kalau lu klik setuju, gue bakal bisa beresin masalah di komputer lu gitu. Terus gue kaget kan, gue bilang maksudnya lu bakal kendaliin PC gua gitu? Iya, jadi lu tolong hapus dulu atau close dulu deh kalau ada file-file atau folder yang sifatnya personal gitu. Terus gue bilang ini folder gue yang masuk 9 kali isinya bokep harus gue hapus dulu nggak? Nggak tuh, nggak ada ya, tapi biasanya dulu gitu tuh. Ada folder namanya tugas, lu buka terus ada jangan dibuka, ada jangan dibuka please, lu buka lagi. Udah gue bilang jangan dibuka, lu buka lagi. Udah stop di sini, lu buka lagi, baru isinya ada video bokep. Lu biasanya gitu tuh, masa-masa puber beberapa milenial kayak gitu tuh. Intinya akhirnya dia ngirimin gue link, terus gue klik setuju, abis itu udah dia ngendalin PC gue dari entah di mana orang ini berada gitu kan. Dia download file, dia bener-benerin lah masalah di komputer gue, diutak-atik sama dia sampai masalahnya tuh ya beres gitu. Gue mikir kan, gila ini orang Adobe ini bisa ngandaliin PC gue dari jarak jauh, cuman modal gue mencet klik link doang gitu. Ini baru orang Adobe loh. Gimana FBI ya kan? Gimana NASA gitu? Mereka bisa ngapain coba? Lo pernah gak sih dengar teori yang bilang bahwa kayak teknologi yang kita rasain hari ini itu tuh sebenarnya udah bisa dipakai dari beberapa tahun sebelumnya, tapi kita belum dikasih aksesnya. Jadi entah siapa yang pakai lah, kaum elit global tertentu mungkin mereka udah pakai duluan tuh teknologinya, tapi kita baru pakai ya telat gitu. Berarti kayak AI nih mungkin buat kita kayak baru AI kan, tapi pasti ada kalangan seseorang atau sekelompok yang udah pakai AI dari 10 tahun yang lalu tuh ada pasti. Nah kalau teori ini bener, gue tuh jadi mikir gitu, apa ya teknologi yang sekarang itu kaum elit ini udah bisa make tapi kitanya belum gitu. Mungkin kita baru bisa make 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi, tapi sekarang ini udah ada yang make gitu. Kira-kira menurut lu ada gak teknologi kayak gitu? Contoh ya, menurut gue sekarang nih orang liburan tamasya
ke luar planet menurut gue udah ada. Kita cuma tahu Elon Musk ngirim robot ke Mars ya kan. Tapi menurut gue pasti ada yang gak diceritain kayak kita kan. Kita tahu itu juga dari berita kan. Nah pasti ada yang gak diberitain. Mungkin teman-teman Elon yang tajir-tajirnya ampun-ampunan yang gak mau kelihatan sama media, mereka tuh udah nongkrong di Mars menurut gue. Karena kan lu harus bayangin jadi mereka misalnya nih, kayak gue di bumi udah tajir banget gitu, gue kemana-mana naik jet pribadi, fasilitas gue VIP terus, apa ya, hiburan bumi kayak udah tamat nih di mata gue nih. Liburan ke Saturnus bisa gak sih? Lo pasti akan mikir gitu juga kalau lo setajir mereka. Akhirnya tuh orang nge-WhatsApp NASA kan. Dia pasti punya teman di NASA gitu. Kayak NASA gue pengen liburan dong ke luar planet gitu. Nah NASA bilang kayak, aduh sebenarnya bisa sih om, tapi biayanya nih 6 juta triliun dolar deh, yang nolnya nggak tahu tuh ada berapa gitu. Nah orang kaya ini bilang ya nggak masalah, duit saya unlimited gitu. Terus NASA bilang lagi, ya udah bisa, tapi tolong jangan bilang-bilang dunia dulu pak ya, takutnya pada pengen liburan ke sana nih orang-orang bumi selain bapak gitu kan, bisa jadi loh. Dan NASA juga nggak salah mikir gini, karena kalau semua orang langsung boleh ke Mars gitu, ke luar planet, takutnya ntar banyak bule-bule rese yang di luar angkasa tuh kelakuannya kayak bule-bule ke Bali gitu. Mereka naik motor nggak pakai baju lah, nggak pakai helm, terus godain alien di Jupiter gitu kan, nyusahin. Maksud gue intinya menurut gue sekarang nih orang tuh pasti udah bisa ke Mars. Detik ini nih udah ada orang di Mars menurut gue. Nggak tahu lagi ngapain tapi ada di sana pasti menurut gue. Nggak pasti sih tapi menurut gue gitu. Nanti nih sekalinya kita bisa ke Mars nih, misalnya 10 tahun lagi nih kita bisa ke Mars gitu, pasti udah jadi gitu. Udah ada gedung-gedung, udah ada perkantoran, udah ada lapangan padel mungkin. Itu kan siapa yang bikin? Berarti kan udah ada yang di sana duluan kan. Udah ada spanduk gede gitu, dijual rumah murah, view langsung madep bumi gitu misalkan. Udah ada bule-bule nenteng botol bir pakai kaos kutang tulisan I love Mars di sini gitu kan. Udah ada restoran all you can eat dengan menu-menu khusus Mars gitu kan. Udah ada tuh pasti ke sana mungkin kayak nggak masuk akal, tapi kan ya gitulah teknologi ya nggak sih. Ini kayak di apartemen gue nih itu ada air fryer di situ, hadiah waktu gue nikah dari Ilham Setiadi temen gue, karena kita diet bareng kan. Dia ngasih gue hadiah air fryer, karena air fryer ini bagus buat diet karena dia bisa ngegoreng makanan nggak pakai minyak gitu ya kan. Mungkin kayak biasa aja, tapi kalau lu pakai mesin waktu balik ke 30 tahun yang lalu, lu bilang ke orang gitu kayak, ini gue bisa ngegoreng makanan nih, nggak perlu pakai minyak nih. Terus pakai apa? Ya pakai udara aja gitu. Dikira penyihir loh. Nah begitupun dengan liburan ke Mars ini menurut gue. Mungkin sekarang kayak aneh, tapi ntar bakal biasa aja tuh. Kayak anak SMA jalan-jalan liburan ke Mars tuh biasa aja. Kayak anak SMA ngomong, pamit ya mau pergi pesta ulang tahun temen gitu. Di mana? Biasa Jupiter. Oh ya udah hati-hati gitu. Pasti kayak gitu ntar mungkin. Foto pre-wedding lu kemarin bagus banget tuh. Di mana sih tuh? Iya di Saturnus man. Oh iya cakep banget view-nya. Iya karena gue ngambil paket yang sekalian keliling cincinnya juga gitu. Ntar mungkin biasa aja obrolan-obrolan begitu. Profile picture lu keren banget, kelihatan sepi gitu ya. Itu lu foto di Pluto ya? Pluto? Enggak, itu gue foto di IKN gitu. Sepi juga kan maksudnya. Gue rasa nantinya gitu ya, entah berapa puluh atau berapa ratus atau berapa ribu tahun lagi, mungkin kayak jalan-jalan keluar planet tuh udah jadi kayak ya biasa aja gitu. Merkurius tuh gue rasa bakal jadi kayak Bali gitu, karena kan dia yang paling deket sama matahari kan. Jadi cuacanya tuh panas, jadi bakal banyak buat dipakai bule-bule tanning di sana. Gue rasa kan bule tanning di Bali harus tiduran di pantai 2 jam gitu. Nah kalau di Merkurius mereka tinggal keluar outdoor aja 15 menit udah tan langsung gitu. Penjual skincare laku tuh di Merkurius, sunscreen terutama. Sunscreen tuh lo harus double 8 sunscreen gitu, karena kan deket banget sama matahari gitu. Jadi skinfluencer gitu, selebgram skincare juga bikin konten GRWM tuh bukan get ready with me, lebih ke get ready without melting gitu. Venus itu mungkin bakal kayak Paris gitu. Paris yang di Perancis ya, bukan Paris yang Hotman. Tapi maksudnya Venus itu bakal dianggap sebagai destinasi wisata planet yang romantis gitu. Karena kan banyak yang nganggap Venus tuh planet yang paling cantik kan. Jadi itu mungkin bakal banyak dipakai buat orang pre-wed atau honeymoon. Ntar mungkin ada yang bikin film Venus I'm in Love. Orang yang liburan ke sana itu bakal banyak foto-fotonya gitu. Dan kalau kita punya teman yang baru pulang dari Venus, kita malah mungkin akan cenderung agak mager nongkrong sama dia, karena isinya bakal dicerita doang kayak, wah lu harus coba ke Venus men, terutama bagian selatannya itu indah banget bla 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 bla. Males kita dengernya. Mars gue rasa bakal jadi kayak Singapura gitu. Bukan maksudnya banyak orang foto mangap di singa
gitu bukan ya. Dan bukan juga maksudnya banyak gadun bayarin aneh-anehnya liburan ke Mars gitu, bukan juga gitu. Atau bukan juga kayak di Mars tuh ngerokok atau nge-vape bakal susah, bukan juga. Tapi maksudnya Mars tuh bakal dianggap yang paling umum gitu, kayak akan dianggap mainstream untuk liburan ke Mars, kayak orang liburan ke Singapura. Mungkin buat orang yang iseng-iseng pengen liburan aja 3 hari 2 malam, mungkin banyak yang bakal milih Mars. Tapi kalau buat yang traveler gitu, yang emang pengen foto-foto, pengen explore, gue rasa nggak bakal jadi pilihan mereka untuk liburan ke Mars. Dan Mars mungkin ntar saking cepatnya pembangunannya, jadi tuh ntar udah bakal gedung tuh banyak, perkotaan gitu, mall udah banyak, bioskop udah ada, sampai lama-lama orang mikir kayak ngapain jauh-jauh ke Mars, sama aja kayak di bumi gitu. Jupiter menurut gue akan jadi kayak BSD atau kayak peak gitu, Jupiter. Bukan maksudnya banyak orang Tionghoanya ya, tapi maksudnya kayak bakal jadi perumahan elit gitu. Karena dia kan planet yang paling gede kan. Atau gue gak tahu dia yang paling gede atau enggak, tapi kan dia gede banget kan Jupiter kan. Jadi itu ntar bakal dipakai untuk bikin perumahan elit yang super mewah dan mahal gitu. Jadi orang-orang super tajir itu bakal pengen untuk pensiun di Jupiter. Jadi situ perumahan-perumahan dengan fasilitas lengkap yang isinya tuh udah pensiunan-pensiunan tajir semua gitu loh. Orang tuh kalau ditanya kayak tinggal di mana sekarang, Jupiter, wih sukses lo ya, akan kayak gitu image-nya ya kan. Saturnus tuh mungkin bakal jadi kayak Las Vegas. Orang tuh kesana buat party gila-gilaan gitu. Cowok-cowok tuh bachelor party kesana, cewek-cewek juga bachelorette party ke Saturnus. Dan kalau ada cewek jomblo liburan ke Saturnus gitu, dia mungkin akan bikin caption kayak Saturnus aja ada cincin, nah aku kapan ya, hihihi gitu, ada tuh ntar tuh mungkin tuh. Soalnya Saturnus secara bentuk aja udah ikonik kan, jadi masuk akal kalau manusia akan bikin itu jadi tempat hiburan gitu. DWP mungkin bakal dibikin di sana ya kan, DJ internasional bakal main di Saturnus gitu. Itu cincinnya Saturnus juga itu ntar mungkin bakal dipakai buat kayak MotoGP misalkan, atau buat kayak jogging track kayak di GBK gitu. Pokoknya akan dibikin buat hiburan lah Saturnus gitu menurut gua. Jadi kalau temen lu ada yang baru pulang dari Saturnus tuh, dia bukan tipe yang cerita yang kayak bagus banget view-nya men, bukannya gitu, cuman ya kayak wah gila pecah banget kemarin Saturnus gitu ibaratnya. Bakal ada kayak slogan-slogan kayak what happened in Saturnus stays in Saturnus gitu tuh di masa depan mungkin tuh. Nah Uranus, Neptunus nggak tahu deh ya. Uranus tuh agak kasihan sebenarnya, kayak Uranus gitu nama planet. Nah ya nama planet lain keren-keren kok, dia pantat gitu kan, kasihan kan. Mungkin gue juga kalau nanti udah sampai di masa itu, gue mungkin nggak akan sering banget liburan ke Uranus, tapi gue mungkin sekali akan coba ke sana cuma buat bikin video overthinking tentang Uranus gitu. Kayaknya itu aja deh. Intinya Uranus atau Neptunus gue nggak tahu gimana, tapi Pluto tuh mungkin akan kayak Swiss atau New Zealand gitu, atau gue juga nggak tahu di mana. Pokoknya kalau ada teman kita ngupload foto di salju aja gitu, dia tau udah pakai baju tebal bulu-bulu terus belakangnya salju gitu. Nah ntar Pluto kayak gitu, tempat yang dingin, yang jauh, yang tenang buat liburan gitu. Buat honeymoon juga cocok. Jadi tempat healing yang nyaman, yang mahal, yang mewah juga bisa gitu. Dan kuliner yang laku di Pluto juga yang anget-anget gitu, bakso, ramen gitu. Pokoknya yang anget lah gitu ya. Bukan keluarga orang tua Gen Z, karena kalau itu malah kurang anget biasanya. Dan orang yang ke Pluto juga kelakuannya nggak ada yang norak gitu, nggak ada yang pakai knalpot brong di sana atau yang bikin acara dangdutan sampai jam 3 pagi, nggak ada di Pluto. Di Pluto nih kayak orang-orang kaya healing gitu, atau kantor-kantor elit mau outing yang private gitu, atau CEO ngasih kado buat anaknya ulang tahun tuh liburan ke Pluto gitu kira-kira ya kan. Itulah intinya ya hayalan gue tentang bertamasya ke luar angkasa. Maksudnya gue nggak tahu berapa tahun lagi, tapi gue rasa akan sampai ke situ teknologi kita gitu. Lo paling pengen ke planet mana kira-kira gitu ya kan? Gue rasa udah ada yang di sana gitu. Orang nih sekarang nih lagi di Mars gitu ada, gue rasa. Maksudnya orang Adobe gue tadi aja bisa ngendaliin komputer gue dari jauh, apalagi orang NASA gitu ya kan? Ya intinya itulah. Pokoknya sampai ketemu di podcast santai aja berikutnya. Bye-bye.